Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kampung Inovasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya sahabat di channel kesayangan kita, Kampung Inovasi Channel. Sahabat, kali ini saya sedang berada di daerah masih Bandung ini, tapi ini di daerah Padalarang nih, Kecamatan Padalarang. Kita nanti akan masuk ke Cikalong Wetan, sahabat. Nah, tujuannya sih kita akan ke Sate Marangi, kita kuliner di sana. Pulang dari arah Bandung, sahabat. Nah, sahabat, daripada saya iseng sendiri, lebih baik berbagi ya dengan sahabat. Nah, kali ini kita akan ceritakan bagaimana menjadi YouTuber dari awal nih, dari nol banget, sahabat. Karena saya terus terang iseng tadinya, awalnya mengikuti ini aja perkembangan zaman gitu. Karena kan boleh dikatakan kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, nanti ketinggalan ya teknologi. Orang-orang main YouTube gitu. Nah, bagaimana nih ceritanya dari awal sampai alhamdulillah bisa monetisasi. Kita ikuti saja sahabat sambil jalan, dan sahabat saya akan melihat memperlihatkan kondisi di depan di perjalanan ya, sambil ikuti ya sahabat. Nah, seperti ini kondisinya, cukup ramai lancar sahabat. Jadi awalnya saya berkiprah di YouTube ini, terus terang ini saya iseng awalnya ya, karena suka aja gitu, ada video kemudian divideoin dan dimasukkan gitu, diupload. Terus saya juga lihat teman-teman YouTuber gitu yang lain dapat uang sekian gitu sebagainya dari YouTube. Sebetulnya itu nggak begitu menjadi suatu tujuan, karena saya yakin kalau ke arah situ mungkin harus profesional gitu ya sahabat. Kalau saya kan enggak gitu ya, sambil jalan seperti ini nih, ada video yang jalan perjalanan gitu, daripada iseng sendiri direkam kemudian di share ke sahabat semua. Jadi intinya hanya ingin sharing saja gitu sahabat. Tapi ternyata alhamdulillah tuh sampai monetisasi gitu, ada $1, $2, 0, sekian dolar gitu. Nah, bagaimana sahabat dari awal? Jadi pertama, kalau ingin jadi YouTuber, bagi YouTuber pemula, jangan berpikir dulu siapa yang nonton gitu, videonya harus bagus. Karena dulu saya berpikir begitu, wah malu nanti videonya siapa yang nonton gitu, kemudian juga nanti videonya jelek dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah di pikiran gitu, di pikiran hal seperti itu. Tetapi lama-lama biarin aja, yang penting ngupload gitu. Karena kan beda-beda, menurut saya mungkin jelek, menurut orang lain bagus, atau sebaliknya, menurut saya bagus, menurut orang lain jelek. Nah, makanya hanya niatkan aja untuk sharing, untuk berbagi, dan yang penting sharingnya itu ada manfaatnya gitu. Apalagi saya coba untuk mengemas ya Kampung Inovasi itu. Kenapa Kampung Inovasi? Karena saya coba membangun sebuah kawasan sahabat di Ciamis, yaitu kawasan Kampung Inovasi, yang di dalamnya itu ada berbagai macam inovasi kreativitas warga ya. Di sana ada perikanan, kemudian juga peternakan, kegiatan-kegiatan desa dan lain sebagainya. Pokoknya yang namanya di kampung lah, banyak lah kegiatan-kegiatan yang sederhana tuh, tapi kalau diimplementasikan itu bisa memberikan
kan zamannya medsos seperti ini, jadi diekspos saja begitu sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, jadi kiat pertama, sahabat, jangan berpikir video ini jelek apa bagus, kemudian ditonton orang apa enggak. Nggak usah berpikir seperti itu. Tapi yang penting adalah niatnya untuk apa nih? Untuk sharing misalkan, untuk berbagi. Ada yang bikin konten itu untuk memberikan tutorial misalnya seperti itu. Nah, jadi niat-niat seperti itu yang mesti dibangun dari awal. Kalau saya niatnya itu hanya sharing saja, karena di kampung inovasi itu ada kegiatan, dan inovasi itu adalah menarik benang merah gitu ya. Channel ini ingin menarik benang merah kemarin, kini, dan esok. Karena hakikat inovasi itu adalah seperti itu. Bagaimana sebelum, bagaimana sekarang, dan bagaimana setelah. Nah, kalau misalnya kemarin belum ada produk misalnya yang bisa membantu memudahkan melakukan sesuatu, nah kemarin. Nah, begitu berpikir ada inovasi dilakukan, dan setelah itu bagaimana, ada manfaatnya apa enggak. Nah, jadi inovasi itu tidak harus yang canggih teknologi gitu, wah luar biasa, enggak seperti itu. Yang penting hal kecil pun jika membawa sesuatu perubahan, manfaat, nah itu termasuk inovasi, sahabat. Itu ya sahabat, poin pertama ketika membangun channel YouTube itu jangan berpikir apakah video ini jelek, bagus, kemudian nanti ada orang nonton enggak gitu. Jangan seperti itu. Itu yang pertama, sahabat. Kemudian yang kedua, apalagi yang kedua? Oh ya, yang kedua, lakukan dengan senang hati. Jadi jangan punya beban dalam pikiran. Tidak usah punya beban bahwa wah ini konten harus begini, harus begitu. Oh, di konten sedemikian rupa gitu. Bikin skenario itulah dibuat-buat itu. Nggak usah seperti itu, sahabat. Pokoknya apa aja lah di konten dimasukkan sesuai dengan yang apa mau dan apa kita ingin, atau mungkin sesuai dengan tema kita. Ya paling yang diperhatikan itu mungkin tema gitu ya. Itu mangga lah, silahkan itu masing-masing. Tapi kalau kehidupan keseharian kan tidak bertema, sahabat. Nah, kalau konten kehidupan keseharian nggak bertema, pokoknya itulah kehidupan apa adanya gitu. Seperti itu. Jadi jangan punya beban pikiran terbelenggu oleh aturan-aturan ya. Tema ini mesti begini, enggak usah begitu, masuk aja, liput aja, upload aja. Nah, gitu sahabat. Ini sharing ya, tapi mangga itu kan sesuai dengan tujuan masing-masing. Sesuai dengan tujuan masing-masing. Kenapa channel ini ada, untuk apa? Nah, itu kan sesuai dengan teman-teman inginkan. Itu sahabat yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik nih, yang ketiga nih. Yang ketiga, sahabat, kita kadang suka berpikir begini ya. Waduh nih, kalau alatnya ya, kameranya nggak bagus bagaimana ya? Karena begini, saya pernah tuh ada keponakan saya, kata saya udah konten lah, bikin konten gitu kan anak muda lebih kreatif gitu. Terus dia bilang, oh enggak om, jelek kameranya, tidak punya kapasitas laptopnya yang bagus dan sebagainya. Nah, padahal tidak demikian
kamera seadanya aja gitu, mau buram kayak mau burik hasilnya. Nggak usah pedulikan itu, pokoknya jalan aja, bikin aja, upload aja gitu. Kadang orang kan suka yang burik-burik mungkin gitu, begitu ditonton ini bagus nih. Original gitu kan, saking originalnya videonya burik seperti itu. Ya nggak apa-apa, biarin aja sahabat. Pokoknya sahabat, masukin aja apa namanya, bikin aja konten lah, bikin konten dengan kamera yang seadanya gitu. Gak usah menunggu sampai sempurna, memiliki peralatan dan perlengkapan yang canggih untuk konten. Nah gitu sahabat, jadi kita nggak usah berpikir harus canggih nih alatnya, nggak usah berpikir. Nah itu yang ketiga sahabat. Kemudian yang keempat sahabat, tentang segmentasi ya, yang nonton. Jangan berpikir wah ini harus ditonton oleh kalangan atau pasar apa gitu kan. Udah semua umur aja. Makanya kontennya jangan konten yang di situ menampilkan kekerasan, jangan yang menampilkan yang tidak baik untuk anak-anak gitu, yang umum-umum saja. Bahkan kan di YouTube ketika mau upload itu ditanyakan di situ, apakah video ini untuk anak-anak, dibuat untuk anak-anak. Nah, kemudian apakah bukan untuk anak-anak, nah gitu. Di situ kan ada ininya, ada ketentuannya ketika mau upload di channel. Nah, itu sahabat, 3 poin, 4 poin ya, 4 poin penting menurut saya. Jadi kan masing-masing kan punya pengalaman. Ini kan kita sharing nih gitu. Kalau pengalaman saya seperti itu, jadi tidak usah kita menunggu sampai kita punya peralatan yang bagus, kemudian yang berikutnya tidak perlu kita berpikir segmentasi pasar, siapa yang nonton. Udah pokoknya bikin aja, share aja. Nah yang terakhir, bukan terakhir sih, banyak sih ininya, cuma di konten ini gitu ya, di konten ini yang terakhir. Nanti kita akan kupas lagi yang lain di konten berikutnya. Tapi di konten ini nih, poin yang terakhir di konten ini adalah, ini sangat penting nih sahabat, bahkan penting banget. Apa itu? Harus konsisten sahabat. Nah ini harus istiqomah. Ini yang paling sulit nih sahabat, sulit banget untuk istiqomah ngupload, kemudian istiqomah konten gitu kan, ngerekam video. Ini sulit sekali karena ini memang harus istiqomah, harus, kalau mau upload setiap hari deh, misalnya jam 7 pagi-pagi udah upload dari jam 7. Kalau mau siang ya siang, kalau mau sore gitu. Jadi sehari sekali aja. Nah ini yang berat. Saya itu sampai di monet itu 1,5 tahun sahabat, nggak tanggung. Dan luar biasa, kejenuhannya itu sangat luar biasa. Baik sahabat, kalau begitu pasti kita akhiri pertemuan di konten ini, dan nanti saya akan sampaikan di konten berikutnya mengenai bagaimana cara menjaga istiqomah untuk konten dan untuk upload video.
Nah ini yang paling penting sahabat, keistiqomahan. Karena algoritma YouTube nanti akan membaca keistiqomahan sahabat semua. Demikian sahabat Kampung Inovasi, kita akhiri pertemuan di channel ini, dan jangan lupa nih di konten berikutnya ada yang penting banget, yaitu bagaimana menjaga keistiqomahan dalam konten dan upload video. Demikian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.